Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran SMK Negeri 9 Malang. Video pembelajaran ini merupakan satu kesatuan dari materi pembelajaran e-learning SMK Negeri 9 Malang yang dapat Anda akses pada alamat sinau.smkn9-mlg.sch.id. Website Sinau SMKN 9 Malang dibuat dengan menggunakan Course Management System berbasis Moodle. Setiap bagian pembelajaran dirancang dengan materi yang interaktif, antara lain modul berupa PowerPoint, modul dari BSE maupun BSNP, juga modul pengembangan dari sekolah. Selain itu, disajikan video streaming seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Para pemirsa, konten Sinau dapat juga dibuka menggunakan sarana handphone atau HP, khususnya materi video pembelajaran dan juga latihan-latihan soal. Resolusi untuk video dirancang dengan ukuran 177 x 144 pixel, sedangkan latihan soal menggunakan Midlight Java. Hal ini dengan menyadari bahwa hampir semua HP produksi sekarang sudah sangat support untuk sarana multimedia dan juga aplikasi Java. Maka kami berharap website Sinau dan semua konten yang ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai dasar jaringan komputer. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut. Jaringan komputer bagian 1, materi video pembelajaran. Dasar jaringan komputer. Dari kita pasti pernah melihat suatu diagram jaringan seperti ini. Satu dua komputer berkomunikasi, printer kemudian ada server. Ini adalah contoh suatu gambar jaringan yang sederhana. Untuk itu mari kita pahami pengertian dari apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dipahami sebagai hubungan antara dua atau lebih piranti komputer dan atau aksesoris komputasi lainnya melalui media komunikasi untuk berbagi data, mesin cetak, perangkat penyimpanan, koneksi internet, dan lain-lain. Dari kita, pasti pernah ada yang berbagi data dengan teman menggunakan flash disk, menggunakan CD-ROM, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan menjadi lebih mudah dan juga fleksibel apabila kita menggunakan jaringan komputer. Data apapun dengan besar file berapapun dapat ditransmisikan baik dengan kabel antara dua komputer atau lebih dan juga menggunakan sarana tanpa kabel. Kemudian mari kita pahami fungsi atau manfaat dengan adanya jaringan komputer. Berbagi data. Seperti dalam pengertian tadi, bahwasanya dengan adanya jaringan komputer kita dapat saling berbagi data. Kemudian yang kedua, berbagi koneksi internet. Sebagai contoh, dalam satu jaringan hanya menggunakan satu line internet, kemudian disebarkan ke banyak titik, seperti yang ada di warnet-warnet. Kemudian ketiga, berbagi printer atau perangkat penyimpanan atau aksesoris lainnya. Berbagi printer, print sharing, ya, banyak diterapkan di kantor-kantor dengan jumlah komputer yang banyak, tapi hanya memiliki satu jumlah printer. Kemudian yang terakhir adalah memainkan aplikasi dan game yang mendukung jaringan. Sekarang banyak dikembangkan aplikasi yang support untuk digunakan dalam jaringan dan juga dari kita mungkin pernah memainkan game-game yang bersifat online maupun yang multiplayer. Perhatikan gambar berikut. Ada satu dua komputer saling terhubung. Kemudian apabila jumlah komputer itu lebih banyak lagi dan mungkin juga jaringan tersebut lebih luas lagi, bagaimana secara teori jaringan komputer apabila dibagi atau apabila dijelaskan berdasarkan luas areanya? Yang pertama, tipe jenis jaringan yang kita kenal berdasarkan luas areanya yaitu LAN atau Local Area Network. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. Mari kita pahami satu persatu penjelasan dari jenis atau tipe jaringan tersebut. Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN. Kata kuncinya yang pertama adalah beroperasi pada area yang terbatas. Area yang terbatas
terbatas, maksudnya seperti dalam satu ruangan, dalam satu kantor, dengan jumlah komputer yang juga tidak terlalu banyak. Kemudian koneksi peralatan berdekatan. Ya, sebagai contoh, jaringan yang ada di lab komputer, satu dengan yang lainnya komputernya saling berdekatan. Dan yang ketiga, menyediakan full-time konektivitas. Pada jaringan LAN, perangkat jaringannya sangat terbatas, sehingga dengan penanganan yang baik dan juga peralatan yang memadai, dipastikan jaringan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan juga sedikit mengalami gangguan apabila dibandingkan dengan jaringan yang lebih luas lagi. Yang keempat, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Ya, admin yang membangun jaringan mempunyai kewenangan penuh bagaimana dia mengontrol jaringannya, untuk topologinya, kemudian susunan perangkatnya, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh gambar dari suatu jaringan LAN. Tipe jenis yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Kata kuncinya antara lain, pertama, meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. Kemudian yang kedua, menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Atau dapat dimaknai bahwasanya MAN merupakan kumpulan dari beberapa jaringan LAN. Kemudian sebagai contoh adalah jaringan bank di mana beberapa kantor cabang serah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh gambar berikut, ada suatu jaringan MAN di mana menghubungkan beberapa kantor, kemudian dihubungkan dengan sarana yang berbagai macam, baik itu menggunakan kabel maupun sarana yang tanpa kabel. Tipe jenis yang ketiga adalah Wide Area Network atau WAN. Kata kuncinya yang pertama, beroperasi pada area geografi yang luas. Kedua, terdiri dari beberapa jaringan lokal di masing-masing daerah yang saling dihubungkan. Atau dapat diartikan, WAN merupakan kumpulan dari beberapa titik MAN. Kemudian yang ketiga, hubungan antar LAN menggunakan teknologi serial. Ya, dengan beragamnya jenis data yang ditransmisikan, maka harus dipastikan hubungan antar titik dapat berlangsung dengan baik. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah dengan teknologi serial. Dan yang keempat, peralatan jaringan tersebar pada area yang luas. Sebagai contoh, ini merupakan gambar dari jaringan WAN, di mana menghubungkan beberapa daerah, mungkin juga dengan area yang berupa benua, antar benua, di mana mungkin ketika jaringan kabel maupun jaringan tanpa kabel yang bersifat terestrial tidak dapat menangani konektivitas, maka dapat pula jaringan WAN menggunakan komunikasi melalui bantuan satelit. Dari tiga tipe jenis jaringan tadi, ada LAN, MAN, dan WAN. Apakah ada satu lagi jenis topologi? Apakah ada satu lagi jenis atau tipe yang lain? Ya, ada satu lagi tipe yang lebih global, yaitu internet. Jadi kita pasti sering atau pasti pernah berkunjung ke warnet, kemudian mencari informasi di komputer warnet tersebut. Mari kita pahami apa pengertian dari internet itu. Yang pertama, merupakan jaringan global atau dunia. Yang kedua, gabungan dari jaringan-jaringan kecil yang ada di dunia, kemudian bergabung menjadi satu jaringan yang global. Atau dapat dipahami dari konsep tiga jenis tipe atau dapat dipahami dari tiga tipe jenis yang sebelumnya, maka internet merupakan kumpulan dari beberapa titik WAN atau koneksi dari semua WAN di dunia menjadi satu, kemudian itulah yang dinamakan internet. Ketiga, dengan policy yang sama memungkinkan beberapa operating system dan aplikasi bisa saling berkomunikasi. Ya, dengan beragamnya komputer yang saling terhubung, perangkat dan sarana yang sangat banyak, maka harus ada aturan yang jelas sehingga
protokol-protokol komunikasi antara satu titik dengan titik yang lainnya dipastikan dapat berlangsung dengan baik. Itulah pengertian dari koneksi yang dinamakan internet. Ketika kita menggunakan internet, maka kita terhubung dengan jaringan yang ketika kita terhubung dengan internet, maka kita terhubung dengan jaringan yang bersifat global atau dunia. Informasi apapun yang akan kita cari dapat ditemukan dan mungkin informasi tersebut ada yang bersifat positif maupun yang negatif. Maka kemampuan bagi kita untuk lebih dewasa menggunakan sarana informasi internet ini. Lebih jelasnya, mari kita pahami aplikasi-aplikasi apa saja yang ada pada komunikasi internet. Yang pertama adalah electronic mail atau email. Email merupakan sarana yang sangat baik untuk berkirim surat dan jauh lebih cepat daripada surat konvensional. Kemudian web. Aplikasi ini sangat mendominasi komunikasi internet sehingga kita bisa menjelajah atau dengan istilah lain surfing untuk mencari informasi-informasi yang ada di internet. Kemudian yang ketiga adalah conference dan chatting. Conference merupakan komunikasi lebih dari 2 orang menggunakan sarana internet untuk membahas suatu masalah yang sama, sedangkan chatting lebih bersifat personal, hanya antara satu dengan pihak yang lain. Kemudian yang keempat, file transfer atau FTP. Kemudian yang kelima adalah remote computer. Remote computer adalah suatu kegiatan di mana seorang admin dapat mengontrol komputernya walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Oke, itulah tadi contoh dasar jaringan komputer. Video ini dapat Anda putar kembali apabila ada informasi yang mungkin kurang jelas, dan kemudian Anda juga dapat berlatih untuk mengerjakan latihan soal yang ada. Sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.